أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah menyebutkan hati ini ibaratnya raja. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kalau hati ini baik maka insyaallah semuanya akan baik. Tapi kalau hati ini jelek, rusak, maka bisa jadi yang lain pun akan menjadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dalam diri kita adalah kita diberikan hati. Bahkan hati ini merupakan sesuatu yang paling penting dari seluruh anggota badan yang Allah berikan kepada kita. Sampai dalam hadis yang cukup masyhur, Rasulullah menyebutkan hati ini ibaratnya raja. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kalau hati ini baik maka insyaallah semuanya akan baik. Tapi kalau hati ini jelek, rusak, maka bisa jadi yang lain pun akan menjadi rusak. Nah, salah satu yang dapat mengotori hati kita yaitu tatkala kita melakukan kemaksiatan. Memang hati ini kan harus kita jaga agar dia selalu bersih sehingga kemudian mudah untuk menerima ilmu, mudah menerima hidayah dan seterusnya. Nah, tetapi kadang tadi ada maksiat yang kemudian bisa membuat hati kita menjadi kotor. Dalam satu hadis yang mungkin redaksinya bisa bermacam-macam nih, tapi intinya adalah sama. Rasulullah menyebutkan sesungguhnya seorang hamba idza aznaba atau idza akhta'a, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan, nuqitat fi qalbihi nuqtat, dia akan dituliskan dalam hatinya itu satu nokta hitam. Jadi sekali dia berbuat dosa ada satu nokta hitam, satu kali dia berbuat dosa ada nokta hitam, terus begitu. Dosa apapun, ya mohon maaf, misalnya matanya melihat yang diharamkan oleh Allah, dia berbuat maksiat dengan matanya, maka ada satu nokta hitam dalam hatinya. Telinganya, dia melakukan kekeliruan, kesalahan, maka Allah tuliskan nokta hitam dalam hatinya. Mulutnya berbicara kasar, berbicara kotor, membicarakan aib orang, memfitnah orang dan seterusnya, berdusta dan sebagainya, maka Allah tuliskan satu nokta hitam di dalam hatinya. Dan berbagai macam keburukan-keburukan yang dilakukan oleh anggota badan kita yang lain, maka Allah akan menuliskan satu nokta hitam di dalam hati kita. Maka Rasulullah melanjutkan dengan menyatakan bahwa ketika dia bertaubat maka sukila qalbu, hatinya akan menjadi bersih kembali. Tetapi jika dia kembali melakukan dosa lagi, fa in zada zadat, kalau dia menambah dosanya bertambah lagi nokta hitamnya. Fadzalika al-ran, itulah yang kemudian Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya dengan al-ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, jadi itulah yang kemudian menutupi hati kita. Ada satu kisah yang cukup masyhur tatkala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mendatangi gurunya Imam Waqi', ya, syakautu ila Waqi', aku datang kepada guruku Waqi', mengadukan tentang ansu hifzi, tentang buruknya hafalanku. Bayangkan Imam Syafi'i, padahal kita tahu ulama besar, sampai kemudian mengeluhkan hafalan beliau. Ya, kemudian wa awsani bi antarkil ma'asi, kemudian guruku itu mewasiatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa awsani bi annal ilmu nur, dan kemudian beliau menyatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena dengan maksiat itu menutup hati kita, membuat hati kita jadi hitam, banyak nokta hitamnya, kemudian menutupi hidayah Allah, menutupi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang ya, misalkan ada di antara kita pengen bisa menghafal apa saja, mungkin menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal pelajaran, menghafal materi-materi kajian dan seterusnya. Tapi kadang kita suka lupa. Kajian baru kemarin, ditanya hari ini materinya apa, udah lupa. Itu khutbah Jumat baru tadi, ternyata ditanya tadi isi khutbahnya apa, mungkin nyimak, mungkin tidur, wallahu a'lam. Tapi kita udah lupa. Bisa jadi karena hati kita kotor. Kenapa hati kita kotor? Bisa jadi karena kebanyakan maksiatnya.
Maka ini salah satu saja ini, salah satu dari bahaya maksiat, yaitu mengotori hati kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari jaga hati kita. Jaga hati kita dengan cara diantaranya adalah kita berusaha untuk mempersedikit maksiat. Kalau memang kita banyak maksiat, maka perbanyak pula taubat kita. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat. Semoga dengannya Allah menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang mudah untuk menerima ilmu, untuk menerima hidayah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.